Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husna Hussein. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah Ya, sehat. sehat. Oke, jadi ini adalah pendampingan keempat Bu untuk pendidikan guru penggerak angkatan 6 dengan kehadiran kami mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Ibu dalam waktu sehari atau dalam waktu kurang lebih 3 jam ke depan. Jadi kita ini mulai dari jam 9 sesuai dengan jadwalnya. Itu akan selesai nantinya paling lambat itu jam 12, mudah-mudahan tidak molor. Nah, adapun pendampingan kita kali ini itu P4, di mana tema dari P4 ini Bu ada evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Ya, ini ada kaitannya dengan modul-modul yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian budaya positif atau KSE, atau budaya positif dan KSE seperti itu. Termasuk ini ada nilai plusnya itu praktik pembelajaran sebagaimana disimulasikan waktu di lokakarya sebelumnya, ya, lokakarya sebelumnya kalau tidak salah itu kita sudah melakukan simulasi bersama dengan rekan sejawat. Nah, ini nanti kita akan praktekkan lagi di kelasnya Ibu, seperti itu gambarannya. Nah, namun sebelum kita masuki kegiatan praobservasi, observasi dan pasca observasi, perkenankan kami untuk memberikan gambaran terkait tentang fokus pendampingan hari ini, ya, di mana fokus pendampingan hari ini adalah observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Ya, ini sudah kita bikin buat kemarin RPP-nya atau perangkat pembelajarannya, rencana perangkat pembelajarannya, dan itu sudah kita revisi Bu ya. Nantinya sama-sama kita kemarin sudah dikirim, ada masukan yang kita diskusikan pada lain-lain kesempatan, itu sudah kita lakukan, dan mungkin yang sudah saat ini sudah terbaik sekali nih kayaknya. Mudah-mudahan insyaallah, amin. Oke. Kedua, penilaian observasi praktik pembelajaran. Jadi ada nanti semacam observasi Bu. Jadi saya mohon maaf nanti mungkin di dalam kelas saya kasih gambaran umumnya bahwa Ibu mengajar saja terus, karena saya tidak akan membuat Ibu memberhentikan pembelajaran, tidak. Artinya nanti kita akan pada saat sesi pasca observasi itu kita akan melakukan diskusi lagi terkait tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya melalui percakapan seperti itu. Dan sistem yang kita gunakan mulai dari praobservasi dan pasca observasi ini itu adalah sistem coaching Bu ya. Oke, jadi masih ingat coachingnya? Ya, pasti masih ingat karena selalu diterapkan di kelas. Ya. Nah, adapun persiapan yang saya ingin informasikan bahwa kita sudah memiliki absen. Kemudian di sini ada lembar pertanyaan untuk pra-observasi, lembar percakapan, kemudian ada format penilaian observasi pembelajaran berpihak pada murid, kemudian ada pasca observasi, percakapan pasca observasi, dan terakhir itu rencana pengembangan dirinya Ibu nanti. Jadi ini disepakati Bu ya, kita aja berjalan. Pengembangan diri yang berkaitan dengan pembelajaran. Insyaallah sebentar. Yang berkaitan sebentar ini observasi nanti. Iya, siap. Oke. Nah, bisa juga umum. Artinya pengembangan diri tidak menutup kemungkinan hanya satu titik Pak Bu ya. Namanya guru ya harus mengembangkan diri terus. Oke. Jadi ini absennya saya simpan dulu. Jadi kita lanjut kepada proses pendampingan hari ini. Di mana Bu, saya ingin bertanya dulu terkait tentang kegiatan pembelajaran daring. Bagaimana Bu kegiatan pembelajaran daring Ibu sejauh ini? Daringnya kan mulai tanggal berapa itu, 2 Februari kayak ya, hari. Kendala yang didapat sudah libur ceritanya 1 bulan ya. Terus terang kurang lebih 2 bulan Bu. Iya betul. Hampir 2 bulan ya. Di libur tersebut salah satu perubahan yang terjadi itu tidur siang. Saya kan dulunya sebelum mulai dari awal mengikuti pendidikan CGP sampai akhirnya di bulan 12
Saya kan tidak pernah tidur siang, Ya, jarang betul. sekali tidur siang. Walau yang sebelumnya itu saya tidak pernah lupa yang namanya tidur siang. Iya. Sempat saya itu mengalami sakit kepala kalau tidak tidur siang, tapi karena ada kegiatan yang saya ikuti, jadi saya membiasakan diri Iya. untuk tidur siang, tidak tidur siang, dan alhamdulillah berjalan akhirnya bisa. Nah, pada saat libur itu saya mulai lagi aktivitas tersebut. Otomatis dengan adanya pembiasaan lagi seperti itu akan sulit lagi ketika tidak dilakukan. Siap. Nah, pada saat mulai daring itu sangat berpengaruh dengan saya, utamanya Ya. pada kegiatan elaborasi. Iya. Kalau demonstrasi, kalau ruang kolaborasi kan masih ada kesempatan sedikit untuk istirahat. Tapi kalau elaborasi kan biasanya dimulai dari jam 1.30. Nah, di situ betul-betul saya harus melawan ngantuk, ini bagaimana ceritanya. Karena saya tuh kalau sudah terbiasa, maka ketika tidak melakukan lagi akan ada sesuatu yang tidak nyaman, ada Berarti itu sesuatu. tantangan baru yang Iya, Ibu betul. hadapi. Ya, jadi Ada sesuatu apa yang tidak upaya nyaman. apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi tantangan seperti itu? Kalau upayanya untuk saat ini saya tidur lebih awal, terus bagaimana kadang saya juga mengkonsumsi obat, Ya, obat semacam apa itu? vitamin ya, Vitamin. untuk kan ya ada memang yang untuk saya konsumsi. Bagaimana supaya kegiatan yang berlangsung pada sekitar jam tidur itu bisa saya ikuti dengan baik, dan bahkan kemarin itu di elaborasi di ruang kolaborasi saya sempat sakit, saya sempat demam sesudah kegiatan hari bahkan tidak sempat ikut di perayaan ulang tahun Kabupaten Pindrang karena sakit tersebut. Saya tapi sekarang sudah demam, fit Bu ya. jadi tidak sempat, hingga akhirnya pengaruh sakit itu masih ada pada saat di ruang kolaborasi. Jadi di situ betul-betul saya apakah harus betul-betul kalah dengan penyakit ini, nantinya hanya sekedar masuk lalu permisi dengan Pak fasilitator toh. Rencananya seperti itu, bilang kalau saya nanti tidak bisa bertahan, Minta izin. saya cukup Minta hadir izin. saja, Ya. tapi tidak aktif di dalam, cukup mendengarkan saja secara aktif, tidak ada Karena maksudnya- itu kondisi Iya, memang bahkan kurang saya fit ya, Bu. sempat tapi ternyata setelah berjalan itu diskusi, yang saya syukur itu teman-teman itu tinggi rasa humornya. Jadi itu rasa humor, dan juga terus terang itu materi pada ruang kolaborasi itu saya sangat tertarik karena di situ kan ada beberapa sekolah. Dan di situ kami membahas modal-modal aset-aset yang ada di sekolah dan apa-apa saja sih yang menjadi kendala di sekolah masing-masing. Dan saya sangat tertarik karena itu saya alami mulai dari bagaimana mengelola ini. Karena terus terang di sekolah saya itu banyak aset yang nganggur istilahnya. Saya masih meraba-raba bagaimana sih caranya memanfaatkan ini. Nah, di ruang kolaborasi itu saya dapat ilmu. Jadi itu sakit saya akan terlupakan. Walaupun setelah itu drop lagi. Jadi istilahnya intinya tantangannya untuk beberapa hari ini kesehatan yang Iya, terganggu. siap. Oke. Tapi sekarang sudah sehat Bu ya. Itu kemarin Alhamdulillah, durasinya sudah. berapa hari Bu sakitnya? Sekitar 3 Kurang hari lebih berapa? mulai dari hari Minggu itu. Tapi alhamdulillah sudah Tuhan Ya, alhamdulillah sudah. artinya Allah Tuhan itu mengetahui kok kebutuhan Ibu itu sebenarnya harusnya sembuh sekarang seperti itu. Kemarin saya sempat minta doa ke Alhamdulillah. teman-teman di Ya. ruang kolaborasi, Saya enggak doakan. kurang bagaimana ya yang saya ikuti kemarin masih hadir Jeki juga Bu Iya, ya. hadir Jaka. Maksudnya Iya. begini kan, alhamdulillah Cuman itu nggak pengaruh muncul, maksudnya ya. obat begini kadang-kadang itu kalau pada saat obatnya sudah masuk kita ada semacam energi lagi, tapi sudah itu drop lagi lagi, ya, seperti betul. itu kan. Jadi pada saat ruang kolaborasi itu saya minggunya itu sempat sembuh lagi. Tapi ketika pagi lagi masih oleng-oleng begitu. Mungkin Akan ada perbanyak pengaruh. minum air putih Bu. Iya, Ya, betul. Itu salah Karena satu banyak duduk, yang saya banyak ini kan. dapatkan karena sering duduk depan Ya, laptop. betul. Perbanyak Depan putih. laptop kurang otomatis kan. Saya tuh memang seperti itu, ketika sudah duduk ya sudah. Di yang lain tuh kadang terlupakan, bahkan makan itu sampai diingatkan. Siap. Karena ya itulah kelemahannya saya, karena ketika sudah mau berpikir, ini kan tidak selalu Lupa, ada. ya, Ide kan lupa. tidak selalu Ya, muncul. betul. Jadi harus kalau diselesaikan sudah dulu. Iya. Nanti kalau sudah muncul langsung sama berhenti. Jadi tuh. Ya, tapi kendala- semuanya bisa diselesaikan Bu dan Bisa. sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan sehat selalu Amin, amin. sampai selesai nanti penyelesaian PGP-nya Iya, insyaallah. amin, amin. Tapi tetap semangat Bu ya. Iya, insya Allah. Oke. Jadi bahan pelajaran juga saya untuk lebih menghargai kesehatan ini. Saya sudah sakit. Ya.
Justru Karena, itu makanya kita berikan saya sempat saran ya, di kan air putih. Iya betul, nanti itu juga salah satu saran yang saya dapat. Kau kurang minum air putih nih, kebanyakan duduk depan laptop tapi kurang konsumsi air putih. Betul. Makanya sekarang saya coba, walaupun ya sering buka WC. Ya enggak apa-apa, namanya orang sehat memang harus selalu mengeluarkan kan. Ya, orang sehat itu adalah orang yang selalu mengeluarkan kotoran seperti itu. Oke. Bu Husna, ini kita sudah pendampingan kemarin. Ini selama 1 bulan berikut setelah pendampingan kemarin itu apa yang Ibu lakukan Setelah terkait tentang pendampingan, pengembangan diri itu? yang dulu Iya, betul. kalau untuk berhubungan dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, yang baru ini saya lakukan Terkait itu visi ya. komunitas. Ya, betul. Komunitasnya baru saya temukan namanya. Saya sudah tahu siapa anggotanya, cuma bentuk aksi nyatanya ini belum ada. Nah, mudah-mudahan segera ditemukan, Bu. Terus terang ini masih baru buat rancangan, tapi saya sudah tahu apa yang ingin kami lakukan. Jadi di sini namanya itu kemarin komunitasnya Gupentar 213. Di situ kita kasih kepanjang Guru Pengen Pintar. Betul. 213 itu nama komunitasnya. Jadi kami di situ nanti lebih banyak ke IT. Gupentar. 213. Mantap. Gupentar 213. Guru Pengen Pintar. Guru Pengen Pintar. Mantap. Jadi dia intinya lari ke IT ya. Iya, saya lebih banyak karena di sini kan saya Masih sekarang kurang, operator, masih minim. saya termasuk ahli di situ karena dia kan memang lulusan sarjana Komputer. Iya, Oh iya. S1 komputer tuh. Operator tak juga. Ya? Sekarang, operator sekarang. Iya, makanya kita. Berarti pemanfaatan aset ya, Bu. Iya, makanya kita itu saya tuh banyak belajar dari dia, mulai dari Jadi di LMS juga sekarang yang terkait tentang pengelolaan aset ya Ibu sudah kuasai karena Ibu sudah dijalankan. Ya, seperti itu. Saya suka sekali tuh dengar waktu ruang kolaborasi, karena kadang itu apa ya, kita kan kalau beda sekolah otomatis kan beda situasi kondisi, pasti ada lah perbedaan. Nah ketika semua dihadirkan dalam satu ruangan dan apalagi berbagi, saya punya masalah di sini bagi sekolah. Bagaimana kita di sekolah tahu itu momen yang paling saya sangat suka di ruang kolaborasi. Mengingat juga teman-teman maksudnya terbuka. Karena akrab dikit juga semua tuh jadi terbuka, kayak apapun masalahnya dibahas. Jadi situ jadi bisa seperti ini dia. Iya betul. Oh ternyata yang tidak pernah terlintas, bisa ya dilakukan seperti itu. Bisa, walaupun keadaan kami terbatas, mungkin tidak sesama dengan sekolah besar. Saya hanya sekolah seperti ini, maksudnya dari segi siswanya, dari segi tenaga pendidiknya toh, tidak harus bilang saya adopsi 100% dengan yang mereka lakukan. Mungkin ada saya adopsi sedikit, sesuai dengan apa yang kemampuan sekolah saya tuh. Makanya itu Ibu diarahkan ke kegiatan ini pengelolaan aset itu arahnya ke sana, Bu. Iya betul. Ya, jadi sekarang Ibu akan dibekali pokoknya semua yang terkait tentang kepemimpinan di sekolah maupun di pembelajaran itu diupayakan Ibu harus kuasai sampai selesai diklat TGP nanti. Amin. Nah itu gunanya apa? Amin ya rabbal alamin. Nanti kedepannya kan memang kita dipersiapkan untuk dituntut untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah dan di pengawas, itu pun tergantung keinginan dan tergantung dari ibu yang bersangkutan saja seperti itu. Oke, Bu, sekarang ini kita telah mendengar apa yang telah Ibu sampaikan. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak sudah berbagi praktik baiknya di sekolah, dari komunitas yang dibentuk dan sebagainya. Nah sekarang ini kita ke RPP-nya, Bu. Apa Ibu punya RPP yang sudah sudah direvisi? Yang saya cuma ambil materi yang di LMS dan ada beberapa revisi kegiatan pembelajarannya. Ya, nanti akan kita observasikan di kelas. Iya. Oke, siap. Bisa saya lihat, Bu? Oke, jadi ini RPP-nya sudah ada. Jadi sudah merupakan hasil revisi dan sama bahwa kita diharapkan di pendampingan ini 2 kali 35 menit. Ya, bisa Bu ya? Semangat. 2 kali 35 menit, siap? Sebenarnya 3 kali 30 menit. 3 kali. Tapi di modul juga ya minimal 2 kali 35 menit. Dikondisikan saja nanti kalau dilihat jamnya sudah ini ya. Nanti dilanjut sampai sore juga enggak apa-apa, Bu. Oke. Terima kasih banyak, Bu, dari hasil revisinya di sini. Apakah di dalam dari yang saya perhatikan sesuai yang kita kirim, jangan diskusikan juga di kelompok kemarin, bahwa kita sudah ada
diferensiasinya. Ya, sudah ada juga KSE-nya. Sudah Ya, karena sudah ada juga segitiga restitusi di dalamnya ya. Ya, itu pun nanti tidak menutup kemungkinan harus kita ikut runtut. Yang jelas saya akan melihat, mengamati kapan dimunculkan, kita akan amati bahwa yang pernah dimunculkan apakah di awal atau di akhir atau di inti seperti itu. Ya, seperti itu, Bu. Jadi bukan menentukan harus kita ikut ini. Kita cuma nanti kita bacakan sub dari dari form ininya, apa namanya ini? Observasinya. Nah, nanti Ibu sedikit gambaran, bukan berarti Ibu harus dituntut itu memunculkan segalanya. Seperti itu. Tapi kalau memang bisa dimaksimalkan ke arah sana ya alhamdulillah. Ya, jadi kita juga tidak repot lagi bikin catatan kan. Kemungkinan dia langsung nilai full saja seperti itu kan. Ya, nilai. Nah, ini tergantung dari kegiatan pembelajaran di kelas, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, sama-sama belajar. Dan saya juga sharing. Makasih banyak, Bu. Ini RPP-nya. Nah, adapun lembar observasi, Bu, sedikit kami berikan gambaran bahwa di lembar observasi pembelajaran yang berpusat pada murid itu yang pertama, selama observasi kita fokus 3 kategori, Bu, ya. Yaitu pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kemudian kedua, memandu proses pembelajaran yang efektif. Ini. 3, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Yaitu titik 3 intinya, yang dimananya di dalamnya itu banyak sekali cabang-cabangnya. Ya. Jadi di sini instrumennya, Bu, ada nilai 1, 2, 3, dan 4. Jadi nilai 4 itu kalau misalkan saja kita berbicara masalah penggunaan bahasa. Ya, taruhlah contoh yang menggunakan bahasa kasar. Jadi kita kasih nilai 1. Oh iya. Jadi kapan bahasanya sudah ada timbal balik dengan murid, anunya hidup, kita mampu mengontrol emosional, kita mampu melakukan ice breaking karena itu KSE, kita mampu, ya intinya itu adalah gambaran-gambaran yang nanti akan masuk di lembar observasi ini, Bu. Jadi saya lihat tadi RPP-nya ada semua, Bu. Jadi sudah connect ini antara observasi dengan perangkat pembelajaran, tak tinggal pelaksananya akan kita lihat mungkin intinya di kelas. Nah, kemudian untuk lembar selanjutnya, Bu, ini kita akan melakukan di kelas secara luring ya, Bu. Jadi saya nanti ke kelas Ibu dengan catatan, Bu, observasi yang dilakukan minimal 2 jam pelajaran disesuaikan dengan jam yang ada di NPPK. Ini sudah ada 2 jam pelajaran kali 35 menit. Nah, untuk pertemuan di pra observasi saya ingin meminta sedikit informasi dari Ibu, mulai dari hari dan sampai pada komitmen Ibu bertanda tangan dengan menyatakan bahwa hal ini benar, seperti itu. Ini hari Rabu ya, Bu? Ya, Rabu 22 Februari 2023. 22 kali Rabu. 22 tahun 2023. Oke. Nama guru Husna Husain. SPD guru. Mata pelajaran guru kelas ya, Bu? Iya. Kemudian sekolah UPT SDN 213 Indra. Kelas berapa ini ya, Bu? Kelas 6. Sama Bu Nelly, Bu. Ya, kita waktu percakapannya ini ya pra observasi, kita mulai jam 9. Oke, jadi bisa kita mulai, Bu. Boleh ditahu, Bu, tujuan pembelajaran di RPP-nya? Kalau tujuan pembelajarannya itu setelah siswa menyimak bacaan, dia bisa memperoleh informasi dengan memperhatikan aspek apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa berdasarkan informasi bacaan yang disediakan. Terus yang kedua itu yang kedua tujuan pembelajarannya itu setelah siswa menyimak bacaan yang ada, siswa dapat menemukan minimal dua makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat
menceritakan apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, baik itu dalam bentuk tulisan, baik itu dalam bentuk cerita atau video. Oke, jadi saya tertarik dengan ini untuk setelah diskusi Bu ya. Jadi ada kegiatan pertamanya, awalnya ada bacaan yang dibagikan, kemudian setelah itu siswa menyimak bacaan tersebut. Iya. Dari siswa itu dapat memaknai arti dari proklamasi itu. Nah kemudian setelah diskusi ada semacam asesmen yang Ibu berikan. Itu asesmen kelompok atau diri dulu? Ini kerja kelompok ceritanya, cuma ini untuk nanti ada kerja kelompok, tapi itu kerja kelompoknya lebih mengarah ke informasi penting apa yang diperoleh dari bacaan yang tujuan pembelajaran pertama tuh. Terus yang kedua, saya juga menggali apa sih makna proklamasi yang mereka peroleh berdasarkan bacaan tersebut. Nah untuk ini tujuan pembelajaran yang ketiga, di situ kan dia menceritakan apa makna proklamasi tapi dalam bentuk video, gambar, tulisan. Nah ini saya kasih tugas sesuai dengan minutnya. Berikutnya enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Iya. Artinya kita berikan di rumah. Iya, sesuai dengan minatnya. Iya. Nah, ya itu Jadi ada diferensiasi. ceritanya saya maunya mengacu ke diferensiasi Produk. tapi ya produk tuh. Ya, Iya. betul. Ya, tapi dikerjakan karena kan buat video itu kan agak Ya, betul, butuh enggak waktu. apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Menggambar juga butuh Siap, waktu. enggak apa-apa, Jadi silakan. saya maunya pertemuan berikutnya baru sama. Oke, siap. Ya, enggak apa-apa Bu, silakan. Jadi di dalam menyusun ini perangkat pembelajaran tuh kira-kira selama Ibu menyusun dari perangkat pembelajaran yang ada, ini ada kira-kira hambatan yang muncul Kemarin saat kita menyusun ini? waktu menyusun ini ya. Iya. Terus terang saya itu maunya ketika saya maunya supaya ketika ada pertemuan dan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya mau semua diferensiasi itu muncul. Ya, ada betul. Berarti kontennya, 3. Berarti tapi arahnya ini ada produknya, ada prosesnya. Tapi ternyata itu saya masih kewalahan. Bagaimana ya supaya beramu kegiatan ini supaya bisa masuk semua. Tetapi saya akhirnya nggak harus semua sih, mungkin hari ini saya harus konten, Nggak besok apa-apa. mungkin produk. Betul, kalau di besok proses, betul. tidak mutlak harus saya penuhi 3-nya dalam satu kali pertemuan. Bisa. Itu tentang yang awalnya, tetapi sekarang Tapi di RPP-nya Ibu yang muncul kalau sekarang berapa? Ada kontennya, ada prosesnya juga, Ya. ada juga produknya, walaupun produknya dimunculkan di pertemuan berikutnya hanya diutarakan Nggak apa-apa, saja. memang seperti itu. Produk itu Karena seperti itu. kewalahan kalau saya mau ambil Betul. sekaligus itu butuh waktu juga, Nah, anak-anak butuh untuk peralatan selesai. juga kan? Iya. Ya, seperti Makanya itu. Oke. cuma cukup 2 saya Siap. lakukan. Nggak Yang apa-apa. satunya di Sudah 3 itu, Bu. Sudah 3, alhamdulillah. Oke, jadi terakhir ini selanjutnya ini kan ada RPP, alhamdulillah tantangannya sudah bisa teratasi, hambatannya sudah teratasi sehingga lahirlah RPP-nya Ibu. Nah sekarang Bu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini apa kira-kira? Kalau berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi itu saya maunya supaya kan sebelum membuat RPP ini kan kita diminta untuk mengidentifikasi, memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah di situ kan saya peroleh ada siswa saya yang suka menonton, ada juga siswa saya yang sukanya membaca. Jadi di situ intinya area pengembangannya bagaimana supaya kebutuhan siswa itu terpenuhi sehingga keterampilannya, minatnya bisa terpenuhi dan akhirnya siswa bisa memunculkan potensi pada dirinya. Selain itu untuk area pengembangan yang lain itu fokusnya di situ kan ada kemarin pembelajaran sosial dan emosional. Saya ingin supaya siswa saya itu bisa punya nanti melalui kegiatan kelompok yang dia lakukan, mereka bisa punya kesadaran sosial, bisa juga punya kesadaran diri, di mana di sini menuntut untuk bagaimana dia bisa memahami perasaannya pada saat belajar, bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran ini, seperti itu yang ingin saya kembangkan. Siap. Selain keterampilan pengetahuan dan keterampilan berani berbicara, otomatis kan nanti ada presentasi kelompok. Saya maunya sih supaya siswa saya ada lagi pengalamannya untuk bisa berbicara di depan temannya. Siap. Oke. Jadi ini ada 3 catatan yang disebut Bu. Dari sisi gurunya, guru mampu
menerapkan diferensiasi secara maksimal. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan murid dapat terpenuhi sesuai minat agar potensi murid dapat dicapai dan belajar dengan aman dan nyaman ya. Kemudian terakhir itu mengembangkan kreativitas murid melalui kelompok dan individu. Iya seperti itu. Oke. Aman. Siap. Mudah-mudahan tercapai Bu ya area pengembangannya. Amin. Oke, lanjut. Atau masih ada Bu? Ada. Sudah tidak ada. Kadang Polbi juga. Tidak apa-apa. Jadi yang namanya cita-cita, ya Bu ya. Namanya cita-cita pasti ada hambatannya Bu. Ini kan Ibu punya cita-cita 3 ini dalam proses pembelajaran ini. Kira-kira cita-cita dari sisi ini kira-kira apa yang menjadi kendala bagi kalau saya cita-citaku 3, saya ingin mengambil diferensiasi. Ya, taruhlah contoh kita tadi di poin pertama mengatakan bahwa masih perlu mendalami lagi terkait dengan diferensiasi. Tapi secara nyatanya Ibu sudah kuasai di diferensiasi. Ya, saya yang melihat secara kasat mata bahwa Ibu sudah menguasai namanya diferensiasi. Kalau perlu nanti upayakan Ibu daftar di lomba yang terkait diferensiasi. Insyaallah Ibu tidak akan lepas dari juaranya. Ya, amin, insyaallah amin. Nah, kemudian Ibu sudah memenuhi tujuan dari diferensiasi itu apa? Memenuhi kebutuhan murid, itulah kata kunci yang paling benar dan paling pas untuk namanya diferensiasi. Kemudian mengembangkan kreativitas betul. Jadi kita dari kognitifnya, dari psikomotriknya, itu harus kita kembangkan. Seperti itu Bu ya. Oke, tapi untuk mencapai ini kira-kira ada tidak yang terlintas dalam pikiran hambatan yang kira-kira muncul sebentar? Hambatannya mungkin dari segi pengelolaan waktu. Iya, saya kan biasanya tuh kalau kerja kelompok kadang itu anak-anak lama kerjanya. Iya, atau ada kegiatan yang semestinya hanya berlangsung sekitar kurang lebih 5 menit, kadang kita terbawa suasana lebih lagi lebih dari yang kita rencanakan. Kalau untuk saat ini mungkin pengelolaan kelompoknya pengelolaan waktunya mungkin yang masih jadi ya. Semua guru kayaknya rata-rata guru seperti itu. Sepertinya itu. Gurunya mau bilang 10 menit, jadinya 15 menit. Ya, sama dengan ini, di sini tulisannya 15 menit, kita kayaknya 20 menit sebentar ini. Ya enggak apa-apa, yang penting kan tercapai semua Bu ya. Seperti itu. Silakan Bu, nanti saya tidak akan membuat Ibu berhenti apa dan sebagainya. Saya lepas saja, nanti kita diskusi di pascanya, pas saya observasi dari masalah-masalah seperti itu. Tapi kalau misalkan di produk tadi saya tempat tangkap, ini kan produk. Si anak ini harus punya media, punya apa kan sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi kan tidak mungkin berminat kalau tidak ada Bu. Iya betul. Jadi bukan merupakan hambatan atau masih hambatan juga? Hambatan gitu kalau kalau sisi seperti itu bisa kira-kira dijelaskan Bu, hambatannya kira-kira apa yang bisa muncul? Kalau seperti itu sih, kalau dari segi minatnya ya. Bagaimana ya caranya supaya dia bisa mempunyai minat? Otomatis kan jangan sampai buta bisa potong. Jangan sampai saya suka menyanyi, Pak. Dia tidak tahu menyanyi. Kan bagaimana caranya? Artinya kita kembali dari kita. Kita harus identifikasi dulu. Apa sih yang menjadi minatnya atau kan tidak mungkin dia minat kalau dia tidak tahu atau bagaimana? Makanya di sini di pembelajaran diferensiasi itu kita dituntut untuk kenali dulu apa kebutuhan belajar siswanya. Nah, dari kebutuhan belajar itu ada 3 aspek yang harus kami perhatikan, mulai dari minat belajarnya, bagaimana profil belajarnya anak-anak, gaya di antaranya itu gaya mengajar belajarnya, baik itu lingkungannya kah atau cara belajar mereka bagaimana, terus dari kesiapan belajarnya seperti itu. Jadi kalau untuk minat ya bisa kita identifikasi terlebih dahulu. Tanya dulu. Iya, sebelum Tapi sebelumnya Ibu sudah melakukan diagnostik belum? Sudah ya? Berarti nanti langsung saya terlebih dahulu. Ya, sebentar nanti langsung dimunculkan aja kalau masih sebuah diagnostiknya seperti ini kan? Ada intinya kita memang di modul kemarin itu kita dituntut dulu untuk sebelum membuat rencana pembelajaran dituntut dulu untuk memetakan kebutuhan dia. Oke, siap. Mantap. Mulai dari segi minatnya kah, dari profilnya kah, atau kesiapannya seperti itu. Siap. Oke, jadi kayaknya Ibu nih Ibu Husni sudah menguasai sekali diferensiasi. Makanya saya ini kan bahwa apa yang telah dilaksanakan di guru penggerak yaitu sudah banyak
bermanfaat bagi Ibu, dan saya sarankan Bu betul-betul kalau kapan temanya nanti ada suatu lomba yang diprediksi, saya sarankan sekali kita ikut. Benar-benar. Oke. Nah, kita sudah sudah mengidentifikasi kemungkinan yang akan muncul, hambatan yang mungkin muncul. Sekarang ini strategi Bu, ya, strategi yang Ibu siapkan untuk menghadapi tantangan dan hambatan seperti itu apa kira-kira Bu? Strateginya kemarin kita sudah identifikasi apa minatnya, otomatis kita berpikir lagi, kita dituntut lagi secara kreatif bagaimana sih supaya tugas yang kita berikan itu bisa dilakukan sesuai dengan minatnya. Makanya saya ambil 3 pilihan. Ya, intinya melakukan asesmen diagnostik dulu. Diagnostik. Iya, sama ya, artinya melihat minatnya. Iya, kalau untuk asesmen diagnostiknya untuk pelajaran ini kemarin saya kasih bacaan. Oh, bacaan. Iya, jadi saya kasih bacaan, iya. Ya, ada yang suka membaca. Iya, seperti itu. Lalu selain bacaan, saya juga ada video saya menggunakan LCD kan. Iya, putar di situ kan kita bisa tahu otomatis mereka yang suka mendengarkan secara audio. Oh, berarti pembelajaran nanti itu sudah lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Nanti diobservasikan. Kalau kegiatan pembelajarannya sebagian ada maksudnya menggunakan LCD atau apa itu sudah sering saya gunakan, tapi kalau untuk materinya baru saya ungkit ini proklamasi kemerdekaan. Kalau penggunaan media apanya sudah biasa saya lakukan seperti itu. Oke. Saya kasih poin 2, melakukan menyiapkan media yang mendukung pembelajaran. Iya. Ya, itu intinya Bu ya. Iya. Nah, intinya medianya bagaimana nanti kita lihat pada saat kegiatan observasi. Oke. Selanjutnya strategi selain dari ini 2, kita sudah melakukan asesmen diagnostik atau identifikasi dulu. Kemudian kedua melakukan media menyediakan media yang dapat mendukung pembelajaran. Kira-kira masih ada Bu? Kira-kira yang strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai pembelajaran sesuai dengan cita-cita Ibu tadi? Strateginya cuma selain medianya, selain identifikasi, mungkin dari segi kerja kelompoknya ya, metode yang digunakan kerja kelompok. Oke, berarti kooperatif ya. Iya, melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatif. Oke. Apa kooperatif berarti dia kelompok. Iya. Oke. Mungkin sudah tidak ada Bu untuk persiapan strategi yang digunakan? Cukup itu. Cukup. Oke, terima kasih banyak Bu untuk sesi praobservasi. Oke, di sini kita sudah melakukan praobservasi. Ini ibaratnya kita melakukan tindakan coaching. Jadi saya bertindak sebagai supervisor di sini Bu. Nah, ini ibaratnya kan supervisi akademik. Ya, mungkin nanti kedepannya Ibu akan melalui ini karena Ibu adalah kepala sekolah juga. Nah, jadi kalau misalkan Waalaikumsalam, silakan Nak. Ya, jadi kalau misalkan Ibu ingin menerapkannya ya seperti ini, memang mudah-mudahan bisa menjawab bahwa sama dengan Ibu Rosneli teman kita kemarin. Pak, ini supervisi akademik lebih dengan praktik coaching lebih luas saya mengajar. Saya lebih plong begitu mengajar daripada seperti yang kemarin katanya cari lebih banyak mengarahkan ke kelemahan dan sebagainya gitu. Betul. Nah, makanya memang termasuk seperti itulah. Saya sudah lakukan itu kan sebelum dapat materinya coaching. Saya sudah supervisi kawan. Yang saya lakukan itu kekurangannya. Nah, jadi ternyata saya salah sekarang tidak ada salah, hanya saja kita mencari yang bagaimana mana hal yang lebih baik kita rasakan, nyaman itu yang kita gunakan. Kalaupun kita nyaman seperti kemarin tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita nyaman di hal yang begini silakan. Nah, ini ini merupakan praktek percakapan coaching yang kita laksanakan dan kita butuh persetujuan dari Ibu selaku guru yang di supervisi itu. Tolong beri tantangannya persetujuan bahwa apa yang telah Ibu sampaikan tadi sudah dicatat. Ya, tidak apa-apa. Nanti kan tidak apa-apa nanti kita. Oke. Karena dari dulu semenjak saya jadi guru dan tahu yang namanya supervisi, pasti yang dicari kelemahan. Ya. Dan itu yang diutarakan memang dari hasil yang disampaikan supervisor itu. Setelah supervisi memang kelemahan kami. Jadi apa bedanya dengan coaching kan sudah kelihatan. Ternyata
setelah dapat coaching, Ini yang lebih maksimal. Saya juga seperti itu. Nah. Setelah saya temukan coaching, saya belum jadi kepala sekolah waktu Iya. itu. Saya sampaikan, wah ini kayaknya ini sudah berpengaruh ke anak ini. Bagaimana dengan ke orang tua, Iya, ke guru ceritanya Iya, kan? ke guru. Ini saya tanpa melakukan kekerasan ke anak atau melakukan intimidasi ke anak, ini anak bisa berubah. Dalam waktu 1 hari itu sudah berubah. Karena kenapa? Saya pernah coachingan siswa saya katakan kita tidak bisa belajar daring. Kenapa? Nak? Itu kan masih COVID kemarin. Katanya saya tidak punya internet. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Nah, saya harus cari tempat, Pak, cari jaringan. Bisa tidak kita usahakan? Apa upaya kita kira-kira untuk menghadap? Ada di samping rumah ini yang bisa. Alhasil Dia sendiri lancar saya nih kegiatan kalau kita belajar. dulu itu kenapa bisa begini? Tidak ada ruang untuk anak-anak lah. Pokoknya Oke. betul. Bu, untuk praobservasi, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan lanjut di ruang kelas. Silakan Ibu mempersiapkan. Kita berikan waktu berapa menit, Bu? 5 sampai 10 menit atau 5 menit atau 10 menit? lah. Oh, 10 menit Iya. kita berikan waktu. Silakan mempersiapkan kelasnya. Terima kasih dan silakan kita ending dulu sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi sebentar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat semua pendengar. Jadi sebelum seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas yang mendapat giliran minggu ini supaya mempersiapkan teman-temannya sebelum belajar. Silakan. Nak. Apa yang dapat giliran ketua kelas? Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Terima kasih. Setelah berdoa seperti itu saya absen dulu. Yang mulai dari Rahman. Muhammad Alif. Ahmad. Arif. Ilham. Muhammad Iqbal. Saputra. Yusra. Ini karena kesehatannya terganggu, segera diberi kesembuhan, kesehatan, hingga bisa ikut bersama kita lagi di sekolah seperti biasanya. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Ya. Sudah makan semua? Makan. Nah, saya mau tanya dulu sebelum ke sekolah tadi, apa ada yang mengalami peristiwa tidak seperti biasanya atau ada kejadian yang dialami sebelum ke sekolah ada? Apa ada? Ayo, siapa
paling tutup ada tiga kelompok, wak-wak, wek-wek, buku. Iya Bu. Semua penyanyi yang saya ini kelompok wak-wak, kelompok wek-wek, ini kelompok buku. Nah ayo saya tunjuk itu yang bersuara. Kita mulai ya? Iya Bu. 1, 2, 3, mulai. Potong bebek angsa, wak 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 wak, wek 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 wek, wek 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 wek, wuk 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 wuk, wak 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 wak, wek 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 wek. Oke, terima kasih. Baiklah anakku, tema kita hari ini masih dengan tema yang sama yaitu persatuan dalam perbedaan, hanya saja dengan tema yang berbeda. Jadi kita di sini akan memaknai tentang hari kemerdekaan Indonesia. Dan di sini sebelum ibu masuk ke kegiatan intinya, saya mau ajak lagi bermain. Bukan bernyanyi bersama. Yang tahu lagunya silakan ikut. Ya, 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, lagu tadi yang kita nyanyikan sama-sama, ada yang tahu apa dulunya? Ada? Coba. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Tanggal berapa hari kemerdekaan kita? 17 Agustus tahun 1945. Tahun 1945. Sekarang, kalau kita sekarang berada di tahun 2023, kalau kita mau kalau ibu kasih pertanyaan kira-kira berapa tahun sudah Indonesia merdeka? Berapa tahun? 78 tahun. 78 tahun. Bagaimana bisa, saya bisa menjelaskan itu bisa sampai akhirnya diperoleh 78 tahun. Ayo sebelah sini, saya mau dengar suaranya di sebelah sini. Tidak usah takut, silahkan. Nah, tidak usah takut salah, tidak usah ragu-ragu. Ini namanya proses pembelajaran ya. Ayo, ungkapkan saya pendapat ini. Bagaimana caranya hingga temannya tadi memperoleh 78 tahun? Ada yang bisa? Coba. Yang tadi silakan. Ya, apa yang bisa? Tahun 2011. Tahun 2011. Iya. 2008 tahun. Bulan berapa nanti tepatnya? Mantap, terima kasih ya. Jadi hari ini yang ini kami sampaikan ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sebagai berikut, silakan lihat di atas. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibaca. Setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan, kalian bisa menyebutkan informasi penting berdasarkan dengan menggunakan aspek apa, di mana, bagaimana, kapan, dan siapa. Lalu kalian bisa menuliskan apa sih makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita nanti setelah diskusi kelompok, siswa mampu menceritakan apa makna proklamasi tersebut. Dan nanti ada tugas yang diberikan. Dan di sini di mana kalian bisa menjadikannya dengan bentuk gambar, video, atau tulisan dengan tepat. Jadi ini yang akan kita capai pada hari ini. Dan untuk mencapai semua tujuan pembelajaran ini, kita akan tempuh melalui diskusi kelompok, menyelesaikan hasil diskusinya, dan berbagi dengan kelompok lain. Oke?
pembelajaran. Baiklah, seperti yang dikatakan, nanti kita akan kerja kelompok. Tapi sebelum ibu balik kelompoknya, silahkan kalian amati terlebih dahulu video berikut ini. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah pelaksana Malaysia, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan wali kota Sugiyoso dan Dr. Wati. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Ningrat memberi aba-aba siap kepada semua pasukan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Penggerandes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Penggerandes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sandi Mari. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sandi Mari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jadi video yang kalian saksikan ini, saya juga ada bagikan dalam bentuk tulisan dan gambar ya. Yang tadi saya bagikan, jadi yang suka lihat menyimak dengan cara melihat gambar silakan. Yang suka menonton video silakan. Yang suka dalam bentuk tulisan silakan. Jadi saya sudah bagikan semua tadi. Nah, setelah kita menyimak sama-sama, baik itu menyimak dalam bentuk video, bentuk dalam tulisan, dan juga menyimak dalam bentuk gambar, ibu mau bertanya, kira-kira informasi penting apa yang kalian peroleh atau kalian temukan setelah melakukan kegiatan menyimak tersebut? Oke, silakan. Bisa kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus 1945. Oke, tepuk tangan. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Coba ulang kembali, Ibu kurang dengar. Teks proklamasi ditulis oleh
Insinyur Soekarno. Oh, siapa? Insinyur Soekarno. Siapa? Benar. Tas proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Oke, benar. Masih ada yang mau menambahkan informasi yang ditemukan? Ya. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Said Meli. Oke, ketik oleh Said Meli. Mungkin masih ada lagi? Ayo, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, tidak usah merasa oh salah aku jawab aku. Tidak usah ya. Tidak ada, kita semua belajar nih. Ayo, siapa lagi? Silakan. Teks proklamasi dibacakan di Jakarta. Oh iya, teks proklamasi dibacakan di Jakarta. Tepuk tangan dulu. Adalah beberapa informasi penting yang kalian dapatkan setelah menyimak video di atas dan juga melalui tulisan dan gambar atau gambar yang ibu bagikan tadi. Nah sekarang kita sudah masuk ke kegiatan berikutnya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, kita akan kerja kelompok ya. Kelompoknya. Jadi saya yang akan membagi kelompoknya supaya lebih cepat. Ibu saya bagi kelompoknya. Jadi silakan nanti kalau saya sudah tunjuk silakan bergeser. Ya, silakan bergeser ke teman kelompok yang telah saya tunjuk. Coba yang ini ke sini dengan kelompoknya Radit, silakan bergabung dari orang. Terus Adil dan Satu silakan bergabung kan satu kelompok juga ini. Lalu gabung ke sama kelompoknya Adil, gabung ke kelompoknya Adil. Lalu ya, balik. Coba ini bisa menjelaskan di sini. Jadi teman-teman yang kalian kembali untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan secara kelompok. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau dulu meminta usulannya. Jadi kita harus buat dulu kesepakatan kelas ya untuk kita gunakan nanti pada saat diskusi nanti. Jadi ini kesepakatan yang akan kita laksanakan, akan kita jelaskan pada saat diskusi nanti. Oke? Saya mau supaya dikasih saran ibu. Kira-kira apakah yang bisa kita lakukan untuk kesepakatan kelas untuk kerja kelompok kita nanti? Ada yang bisa? Ayo. Tidak bermain-main pada saat kerja kelompok. Tidak bermain-main. Tidak bermain-main. Main. Oke. Saat masih ada yang mau mengajukan sarannya? Silakan Nak. Menghargai pendapat teman. Hargai pendapat teman. Ya betul. Jadi nanti kalau kerja kelompok itu harus saling menghargai. Ada beda pendapatnya ini, ada pendapatnya ini. Kita harus saling menghargai. Masih ada? Silakan. Ya, ada silakan. Berdiskusi dengan tertib. Berdiskusi dengan Tertib. Oke. Masih ada? Ayo, silakan. Oke, menyelesaikan tugas teman waktu ya. Waktu juga ini ya, kita sepakati ini ya. Ya, Bu. Tepat waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, saya kira cukup ya. Ya, Bu. Ini adalah kesepakatan kita hari ini. Tidak bermain-main pada saat kerja kelompok, saling menghargai pendapat teman, berdiskusi dengan tertib, mengerjakan tugas tepat Waktu. Kesepakatan yang harus kita jalani, yang harus kita pegang teguh selama diskusi dengan teman. Oke? Ya, Bu. Baik, saya akan
baca dengan baik, analisa, lalu buat tuangkan informasi kunci yang kalian akan baca tersebut melalui peta pikiran. Ada dua macam saya bagikan ya, ada yang dalam bentuk peta pikiran, ada juga yang dalam bentuk ada. Ya. Jadi silahkan kerjakan sesuai dengan apa yang saya berikan. Yang saya berikan dalam bentuk peta pikiran silahkan dikerjakan seperti itu, dan yang saya berikan lembar kerjanya dalam bentuk kolom silahkan juga diisi sesuai dengan apa yang diminta pada kolom tersebut. Oke? Sudah paham? Ada pertanyaan? Ada? Nah, silakan. Apa nama kelompoknya? Oh ya, nama kelompoknya. Silahkan buat nama kelompok sesuai dengan apa yang disukai. Sesuai dengan nama-nama yang disukai. Silakan. Oke? Sudah paham ya? Selamat bekerja dan jangan lupa dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat tadi.
Apa jawabannya? Nanti syarat tidak usah takut ya. Semua ini adalah proses pembelajaran. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, jadi tidak usahlah kalian untuk takut melakukan sesuatu. Silakan, ada yang mau? Oke, silakan kali ini. Kalau yang lain silakan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok Muslim ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun informasi yang telah kalian temukan dengan tetap memperhatikan beberapa kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana secara berkelompok. Proklamasi kemerdekaan. Judul pada bacaan tersebut adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Karena peristiwa tersebut menjadi tonggak acara di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan bulan kemerdekaan. Bendera merah putih digait oleh Ibu Fatmawati. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksmana Radasi Maeda, Jalan Imam Bonjol Besar. Oke, sudah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lain yang mau menanggapi hasil pekerjaan temannya ada atau mau menanggapi atau mau tampil? Mau tampil. Ada yang mau menanggapi dulu? Tidak ada. Sudah jelas ya? Oke. Baik. Sekarang saya mau minta lagi kelompok yang lain yang bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Korpamos. Nama anggota kelompok saya Nurmaliza Putri, Indonesia, Sarul, Muhammad Ali. Saya akan memberikan hasil diskusi saya. Berdasar bacaan yang telah disediakan, tuliskan informasi yang telah kalian temukan dengan tetap memperhatikan pengguna kata-katanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana secara kelompok. Judul cerita tersebut adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia karena peristiwa tersebut menjadi tugas sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Acara dimulai pada pukul 10 dengan dibacanya teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Lalu bendera merah putih dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok ceria ingin menyampaikan hasil diskusi saya. Apa pada teks
Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus bulan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Siapa yang memproklamasi kemerdekaan Indonesia hari ini? Bagaimana diplomasi menyerah pada tentara sekutu karena dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus di kota Kapan proklamasi Gaza pada tanggal 17 Agustus? Bagaimana proklamasi ini menulis digunakan sama mana? Hadasi Maida Jalan 6. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Mega Squad dan nama kelompok saya Alia Sakina, Rasli, Mahmud, dan Kadis. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa judul bacaan tersebut? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi Indonesia? Karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Siapa penyusun teks proklamasi? Soekarno, Mohatta, dan Achman Soedarjo. Bagaimana Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana teks proklamasi ditulis? Di rumah Laksamana Todasti Maida Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dengan cepat kami kita semua. Alhamdulillah ya, setiap kelompok sudah membacakan hasil diskusinya dan saya harapkan supaya ya kenapa? Kenapa? Jadi saya semua menjadikan apa yang menjadi diskusi kelompoknya dan saya sangat berterima kasih atas partisipasinya hari ini di kerja kelompoknya. Selanjutnya di situ tadi kalian sudah mendengarkan jawaban dari setiap kelompok dan jawabannya saya rasa hampir sama semua ya. Hasil analisanya hasil diskusinya dengan teman kelompoknya hampir sama yang diperoleh. Nah untuk itu saya mau mengajukan pertanyaan dulu. Berdasarkan hasil diskusi kalian, kira-kira adakah makna proklamasi kemerdekaan yang kalian peroleh dari bacaan yang kalian baca tadi? Adakah makna proklamasi kemerdekaan? Ayo silakan, siapa yang bisa mengatakan? Menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Aku sudah tentang teman-teman. Di bacaan tadi ada satu makna yang tersirat di situ dan itulah tadi yang disampaikan oleh Penyanyi bahwa itu adalah tonggak kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah selanjutnya kita kan sudah melakukan diskusi dengan menggunakan aspek kata tanya yang disediakan.
di status WA-nya di siap. Nah silakan gunakan keahliannya dalam membuat video tersebut tentang makna proklamasi kemerdekaan, ya. Paham ya? Nah, jadi silakan nak, mau bentuk video kah, mau bentuk tulisan kah, mau dalam bentuk gambar, yang penting kalian bisa menggambarkan makna apa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu akan diperiksa pada pertemuan berikutnya ya. Akan dikoordinasikan dengan anggota kelompoknya, di mana bekerja, kapan bekerja, dan bagaimana bentuk penyediaannya nanti tugasnya. Oke? Ada pertanyaan? Ada. Baiklah, karena diskusi kelompok kita sudah selesai dan saya sudah berikan tugasnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, saya mau mendengar dulu kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian peroleh dari pelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini. Apa kira-kira kesimpulannya dari materi yang kita pelajari? Gak usah takut kan? Gak usah, silakan berpendapat, silakan mengungkapkan pendapatnya. Gak usah merasa tetap berhenti sama jawaban dari saya. Saya tahu di sini semuanya anak kita, semua hebat, semua berani mengungkapkan pendapatnya. Ayo, siapa? Silakan, siapa? Apa kesimpulannya dari materi kita? Nah, silakan. Proklamasi adalah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi adalah peristiwa penting. Oh, bagus sekali yang bisa menyimpulkan, mau berpendapat yang kesimpulan yang lain banyak yang bisa disimpulkan. Ayo, siapa? Saya tahu di sini semua pintar, semua berani. Silakan. Oke. Oh, bagus sekali. Masih ada yang mau menyimpulkan pelajaran dari ini? Masih ada? Ayo. Siapa lagi? Silakan. Tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah merasa bahkan salah jawabannya, tidak usah. Silakan berani saja nak. Ini namanya harus belajar, harus seperti ini. Harus belajar, harus berani. Karena semua kita ya, silakan. Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan wajib mempertahankannya. Oke, Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan. Oke, saya kira sudah cukup ya kesimpulan kita hari ini. Terima kasih anak-anakku atas partisipasinya, atas jawaban-jawabannya. Sebagai kegiatan akhir Ibu, sebelum Ibu tutup pelajaran, Ibu punya kertas. Silakan setiap siswa mengambil kertas tersebut. Jadi bagi dengan anggota kelompoknya. Nah, bagi dengan teman kelompoknya ya. Oke. Sudah ada semua kertas di tangannya? Iya. Saya lihat kertasnya sudah ada semua. Nah, sekarang kita pada kegiatan merefleksikan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi silakan kalian tulis bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar, apa yang kalian alami, bagaimana teman kelompoknya, bagaimana perasaannya, apa yang kesemuanya. Silakan tulis semua di kertas ini. Yang jauh tulis semuanya ya. Silakan tulis saja apa sih kekurangan pembelajaran kalian hari ini. Silakan kalian tuliskan di kertas yang diberikan. Jadi ini adalah kegiatan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, tuliskan saja, utarakan saja bagaimana perasaannya hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini. Menurut kalian apa kekurangannya, apa kelebihannya, atau bagaimana apa perasaan kalian, terserah. Silakan tuangkan saja di kertas yang Ibu berikan. Ya? Oke, sekarang lipat, digulung, lalu setiap kelompok kumpulkan di perwakilannya saja. Ya.
cukup sampai sekian hari ini ya. Insyaallah besok kita akan tetap dengan tema yang sama tapi dengan materi yang berbeda ya. Akan baca saja di buku rumahnya. Lalu pesan ibu tetap jaga kesehatannya, jangan sampai kesehatannya terganggu. Seperti temannya sekarang ada beberapa yang tidak hadir karena kesehatan tidak memungkinkan untuk sekolah. Jadi ibu harap sekalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing, dan di rumah tetap belajar, jangan lupa juga membantu kedua orang tuanya. Oke? Nah sekarang sebelum ibu tutup pelajarannya seperti biasa, ibu mau lihat dulu semangatnya lagi. Kita lakukan tepuk cerdas. Oke? Cerdasnya? Siap. Hitung 1, 2, 3, mulai. Diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebutnya. Sekian dari ibu tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah selesai juga observasi Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya. Semoga pada kesempatan kali ini kita pada kegiatan pasca observasi di mana saya ingin berdiskusi lagi dengan Ibu kurang lebih itu 30 menit ya. Jadi ya, ini bukan merupakan kita mengambil kesempatan untuk melihat kelemahannya Ibu. Makanya tadi dari awal kita sudah sampaikan bahwa kita tidak akan menegur dan apa sebagainya. Namun di sini kami sebagai bertindak sebagai supervisor sesuai dengan modul pendampingan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini ada beberapa poin yang diamanahkan, di mana catatan saya dari skala 1 sampai 4 Bu, saya lihat di sini tidak ada yang di bawah 3 Bu. Jadi semuanya 3 ke atas, 3, 4 dan mayoritas itu 4. Dan yang saya catat itu sesuai dengan apa yang Ibu laksanakan sejak observasi dilakukan, yaitu sejak membuka pembelajaran sampai dengan selesai pembelajaran dan menutup pembelajaran. Nah, sedikit gambaran ini terkait tentang hasil observasi yang kita berikan ini. Di sini ada guru melakukan modifikasi lingkungan belajar. Dari awalnya Ibu di catatan yang saya berikan itu guru melakukan modifikasi lingkungan belajar dengan menerapkan PKS. Namun sebelum kita masuk pada titik itu, saya ingin meminta dulu tanggapan Ibu terkait tentang kelebihan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Bisa diberikan komentar atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk kelebihannya, saya fokusnya ke kegiatan
kerja kelompok atau kooperatif yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang apa dari keunggulan kolaboratif itu ya, di mana siswa itu bisa berani mengemukakan pendapatnya, bisa saling berkomunikasi dengan temannya, di situ bisa juga saling menghargai bagaimana bila ada perbedaan pendapat, dan juga bisa mempunyai keberanian untuk mengkomunikasikan ke teman atau kelompok yang lain. Kalau untuk kekurangan dalam diskusi kelompok tadi, masih ada siswa yang maksudnya tidak aktif lah dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut. Jadi juga ada yang masih main-main, dan bahkan ada saya lihat perhatikan tadi ada yang sementara temannya diskusi dia malah mengganggu temannya yang mau serius untuk mengerjakan. Jadi pasti adalah seperti itu. Siap. Dalam sebuah kelompok. Jadi itu termasuk kelemahan. Dan di sini juga kalau kelemahan dari saya pribadi, saya masih butuh lebih menggali lagi tentang kompetensi guru, utamanya keterampilan dalam bertanya kepada siswa. Keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan dalam menilai atau keterampilan melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan. Seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, dari sisi kelebihannya juga ya, mungkin dari sisi itu juga kita bisa lihat bahwa praktik pembelajaran diferensiasi bisa dimunculkan, Bu ya. Tadi kita sudah munculkan, KSC-nya sudah matang, saya lihat ini KSC-nya sangat matang sekali. Nah, itu sebagai apa yang telah kami lihat dari hasil seperti itu tadi. Kelemahannya betul di sisi anak-anak, memang betul di kelompok itu masih ada yang belum aktif ya. Jadi usahakan semuanya bisa aktif, tapi kan hanya upayanya ada, yang memaksanya tidak boleh kan, ya, gitu. Jadi upayanya bagaimana, strategi juga kan ya, harusnya strategi juga seperti itu. Oke, untuk di topik percakapan kita di sesi ini saya ingin mengupas kembali terkait tentang area pengembangan kita. Para proses pembelajaran tadi itu di situ tadi area pengembangan kita kan ada dari sisinya ibu sebagai guru, ada juga dari sisi siswa yang kita bahas tadi. Nah, menurut menurut ibu tadi itu proses pembelajaran yang di dalam itu apakah sudah sesuai dengan apa yang ibu harapkan dari area pengembangan tadi? Kalau berbicara tentang apa yang saya harapkan, secara garis besar saya sudah bisa mengatakan apa yang saya inginkan sudah tercapai. Itu dapat saya ukur dari tujuan pembelajaran saya kan apa, dan setelah melihat hasilnya tadi, saya bisa simpulkan bahwa apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya hari ini bisa tercapai, yaitu itu adalah harapan saya, dan alhamdulillah tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kemudian selain tujuan dari pembelajaran itu sendiri, saya juga berharap siswa itu senang dalam belajar, berani mengemukakan pendapatnya, bisa mengidentifikasi apa yang bisa mengutarakan atau mengidentifikasi apa yang dia rasakan. Dan saya lihat tadi itu bisa saya lihat, dan artinya itu harapan saya sudah terwujud. Jadi secara garis besar yang saya harapkan sudah tercapai, Pak. Iya, dari percakapan kita ini ya punya tujuan yang baik, yaitu dari tujuan percakapan kita juga ini adalah analisis data dari observasi, dan itu dilahirkan di kegiatan pembelajaran ibu tadi, bahwa ibu sudah mencapai tujuan dari hasil percakapan awal tadi, bahwa pada saat pra observasi ibu sudah mengangkat bahwa saya ingin mampu menerapkan diferensiasi, kemudian ingin kebutuhan murid tercapai. Nah, memang kebutuhan murid sudah tercapai karena tujuan pembelajaran sudah tercapai, dan murid tadi bisa aktif dalam kegiatan kerja kelompok, kemudian mempresentasikan ke depan. Nah, dari sisi itu kira-kira Bu, untuk perbaikan untuk pengembangan diri Ibu ke depannya terkait proses pembelajaran itu kira-kira saya lihat tadi sudah sangat baik, Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan dari mulai membuka pembelajaran sampai pada menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mulai dari persepsinya dan sebagainya, absen sampai menyampaikan tujuan pembelajaran, itu sudah terstruktur dengan baik dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu susun. Nah,
kira-kira kedepannya apa hal yang perlu Ibu lakukan untuk pengembangan diri Ibu? Kira-kira? Baik, kalau untuk kedepannya setiap begini, pengalaman saya kan setiap materi yang ingin diajarkan otomatis untuk masalah diferensiasinya tidak akan sama. Betul. Nah, dalam konteks materi yang berbeda, misalnya ada IPA IPC, otomatis kita harus kreatif lagi, berpikir lagi kira-kira bagaimana sih untuk bisa ada diferensiasi pada materi ini. Karena saya pribadi, menurut analisa saya selama ini akan tidak menutup kemungkinan antara materi yang satu dan materi yang satu itu kita perlu itu memberikan diferensiasi yang berbeda. Siap. Artinya perlu lagi variasi yang lebih banyak, utamanya dalam media, jangan hanya video-video terus seperti itu. Jadi artinya tergantung kondisi. Iya, dan materi yang akan kita bawakan seperti itu. Jadi intinya harus lebih banyak belajar lagi, cari referensi lagi supaya bisa menghadirkan. Oh, itu ya upaya Ibu selanjutnya itu mencari referensi. Iya. Ya, kemudian selain dari referensi apa kira-kira? Apa bisa dilakukan selain referensi? Referensi selain itu ya bertanya dengan orang yang punya pengalaman atau ahli lah dengan masalah yang pembelajaran referensi tersebut. Saya rasa banyak orang yang bisa saya tempati berbagi pengalaman, berbagi ilmu, salah satunya kita, Pak. Nah, sama artinya sharing Bu ya, sharing, kita sama-sama berbagi. Iya, sharing lah. Tidak ada itu, kalau saya pribadi tidak ada pembicaraan yang rugi, maksudnya yang tidak ada manfaatnya selama dengan tapi orang kemajuannya Ibu sampai sekarang betul-betul saya bilang, wah ini Ibu kenapa tidak daftar kemarin ya lomba ya, karena saya lihat ada KSE-nya, sudah kena dengan KSE-nya, sudah kena dengan ininya, diferensiasinya sudah ada. Ibu melemparkan tadi pada saat diferensiasi produk yang anak-anak siap. Tapi ini kan pasti ada kendala ketika kita melemparkan ini. Kira-kira kendalanya apa Bu menurut kita ketika kita kalau kendalanya seperti ini, anak-anak itu kadang kalau siswa saya ya sebagian besar itu masih kurang percaya dirinya, Pak. Jadi kadang itu kalau diberikan itu diskusi, masih kurang percaya diri. Iya, masih kurang percaya dirinya. Kadang itu, dan ada juga beberapa yang masih di sini kan lebih banyak pakai bahasa Bugis. Iya, bahasa pengantarnya itu bahasa Bugis. Jadi ada beberapa anak itu sebenarnya dia mampu. Saya tahu, misalnya dia ahli menggambar ya, dia ahli menggambar, tapi kadang itu kosakatanya kan masih kurang untuk bahasa Indonesia, jadi kadang dia ragu apakah bisa melakukan itu. Jadi sini saya harus betul-betul bagaimana lah motivasi terus mereka bisa gitu, nah tidak seperti ini, bisa seperti ini, nah jauh punya menggambar berarti diberikan keyakinan begitu. Jadi harus selalu ada seperti itu motivasi untuk anak-anak. Oke, Bu, Ibu sebenarnya Ibu sudah memahami sepenuhnya terkait tentang itu. Jadi misalkan anaknya punya kendala itu, kira-kira apa yang harus kita sebagai seorang guru menurut Ibu yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal itu? Iya, kalau untuk saya pernah ada anak-anak yang seperti itu, dia saya tahu dia bisa, cuma masih ragu bahkan bingung. Jadi biasa saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu toh, begini bisa seperti ini, tapi jangan. Maksudnya kamu bisa ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Bisa juga saya suruh di rumah, ada kotanya toh, ada HP-nya, cari juga di sini, buka klik di ini di YouTube, akan muncul nanti contoh-contohnya. Begitu saya, Pak. Sesuai apa yang ada di mampunya anak. Kalau memang tidak punya kuota, biasa juga saya bilang gabung sama temannya toh yang punya paket atau ada yang punya WiFi di rumah, silahkan gabung. Begitu maksudnya sesuai dengan kemampuannya juga. Saya juga tidak kemudian kita memahami, karena itu diferensiasi kan ke sana, lingkungannya bagaimana dia di rumahnya. Betul sekali itu yang kita dengan kemampuannya juga sampaikan, Bu. Tapi di sini punya WiFi juga, Bu ya? Ada. Oh, berarti bisa juga di lokasi anak-anak sekolah. juga tahu. Iya, betul. Jadi tidak ditutupkan kepada murid ya, Bu? Iya, silakan yang mau gunakan bisa. Nah, untuk sisi di luar dari contoh di pribadi Ibu untuk pengembangan diri Ibu, kira-kira untuk pengembangan ke semacam kelompok
di luar kira-kira bisa Bu? Kalau Ada di luar. upaya yang dilakukan. Utamanya dulu teman-teman di sini ya. Ya, Maksudnya kelompok betul. Ya, betul. iya selain saya ceritanya tuh. betul. Kalau untuk sekarang sih untuk beri ke rencana saya maunya supaya teman-teman paham dengan pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Setidaknya mereka bisalah, kalaupun belum bisa mengadopsi secara keseluruhan, ada dia nampakkan masalah pembelajaran diferensiasi. Kan beberapa hari yang lalu saya sudah lakukan supervisi ada arahan dari Pak Pengawas supervisi perencanaan. Silakan supervisi rekan-rekannya terkait perencanaannya. Di situ saya menghimbau supaya di proses pembelajaran nanti kan baru perencanaan saya supervisi, belum pelaksanaannya. Nah, situ saya kasih saran bagaimana supaya nanti kita adalah dinampakkan di pembelajaran diferensiasinya. Kalau untuk bagaimana supaya bisa tahu, saya masih di grup WA, kan ada kelompok, ada grupnya untuk guru saya khusus kan. Nah, biasa saya sering kirimkan video di situ. Ini contohnya, silakan lakukan, silakan dipelajari. Ini salah satu contoh pembelajaran diferensiasi. Dan juga saya sebenarnya maunya kalau teman-teman saya juga tadi melihat di sebenarnya. Ya, nanti di videonya dikirimkan Bu. Iya. Nanti kita berikan linknya. Sebenarnya saya juga mau seperti itu. Iya, sebenarnya bagus. Ya, bagus seperti itu karena mereka bisa melihat, bukan berarti kita mengatakan mau dia memiliki sisi kelemahan dalam pembelajaran, tidak. Iya. Sharing pengetahuan dan kerja yang berbeda, mungkin ada agak berbeda dengan dirinya. Nah, ada warna untuk dirinya seperti itu. Sama dengan saya itu biasanya ambil di PMM video pembelajaran seperti yang menarik kok. Saya akan terapkan gabung seperti itu di grup tuh. Iya, betul. Ya, Oke. Saya seperti itu karena begini Pak, saya tuh hindari jangan sampai saya tuh sebenarnya sekarang berpikir bagaimana supaya ilmu saya yang dapat ini saya bagi ke teman-teman, tapi jangan ada kesan bahwa saya sedang mengajarkan mereka atau saya sedang memerintahkan mereka harus begini. Maunya saya tuh maunya ini tidak ada intervensi ya Bu, tidak boleh ada intervensi. Iya, itu yang merdeka mengajar. Bagaimana caranya supaya nyaman diterima tanpa ada indikasi bahwa saya sedang mengajarkan saya lebih pintar atau saya lebih. Makanya saya katakan tadi ini dalam bentuk warna. Iya. Ada warna lain yang ibu punya seperti itu. Ada warna lain yang ibu punya. Kalau di sisi kita kan sebagai kepala sekolah, ya otomatis sampaikan bahwa ada warna lain. Kalau saya bahasanya ada warna lain yang bisa kita terapkan selain yang kita pernah terapkan sebelumnya. Kata warna lain itu kan intinya lebih lebih nyaman dirasa kan didengar. Kalau bilang ada warna nyaman, lain, kemudian lebih menambah kreativitasnya mereka. Ada warna lain. Iya, betul. Saya catat itu saya. Penting ini bagi saya itu. Karena lebih beda rasanya kesannya saya saja pribadi terima tadi itu kata beda dengan kalau saya bilang ada pelajaran kenapa begini, ada materi begini. Ada warna jadi lain. Jadi lebih bagus ini tadi ada warna lain. Iya. Jadi dalam sebenarnya dia punya kegiatan yang agak berbeda ketika diterapkan. Apalagi tadi yang KSC-nya Bu, wah mantap sekali tuh. Kalau nanti di Lokakarya saya dimunculkan nanti sama teman ya, kita kan diskusinya ada seperti ini sama anunya Ibu Husna. KSC-nya kita ice breaking-nya nih kayaknya bagus juga. Ya seperti itu yang tadi. Yang awal itu yang mana ada kelompok gitu kan ya. Biasa saya kan biasa juga anak-anak sebenarnya di sini Pak suka main nih. Iya memang namanya breaking kan tuh mengembalikan dia pada titik konsentrasi ketika setelah bermain. Iya. Ini sebenarnya pernah dulu itu waktu pelajaran bagaimana supaya kita mengajarkan sesuai dengan kebutuhan murid. Saya tuh awal saya dapat itu materi, saya sempat berpikir bagaimana sesuatu karena lebih suka main daripada belajar. Apakah lebih suka pikir jam
bakti daripada belajar. Lebih suka dia suka pekerjaan kayak pungut sampah, kerja bakti, cuci WC, bahkan itu Bu jangan mikir belajar, Bu pergi mikir saja membersihkan kan. Maka bagaimana caranya supaya bisa Kak optimalkan ini kebutuhannya dengan kondisi siswa saya yang seperti ini, lebih suka ceritanya kerja fisik. Sempat kasih plan itu waktu awal-awal materi ini kan. Bagaimana nih, tapi tidak mungkin juga saya abaikan pengetahuannya. Betul, ikuti keinginannya. Ya, istilahnya kan kalaupun dia mau kerja bakti, kita kerja bakti sambil belajar aja masalah. Dari nanti kita tinggal mengarahkan. Kalau menurut pemahaman saya keinginannya begitu, diferensiasi minatnya seperti itu kita bawa ke kegiatan kerja bakti, ya di situ kita ajar apa yang kita selipkan materi yang ada. Iya bisa. Nah, masalahnya betul. Tidak bagaimana kita mengaitkan satu materi ke kerja bakti. Tapi kerja baktinya tentang apa? Memungut sampah. Ini kan tadi kan kita bagaimana ya? Dia tadi berbicara tentang kemerdekaan. Ya bagaimana cara kita memungut sampah itu salah satu kemerdekaan. Salah satu menghormati kemerdekaan itu memungut sampah di lingkungan. Betul. Dikaitkan dengan materi. Betul, seperti itu Bu. Ya, ini artinya bisa, menurut artinya pengalaman pernah yang kita lakukan yang kita berbagi hari ini, dan apa yang Ibu lakukan tadi sudah saya catat di kelas, saya catat juga. Mudah-mudahan saya bisa diberikan kesempatan untuk menggunakan. Jangan sampai itu adalah ciptaannya Ibu, saya tidak minta izinnya. Salah ya. Jadi saya minta izin dan dari saya minta izin dari Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan lokal karya orang kita gunakan kayak itu atau bagaimana, tergantunglah teman satu kelas nanti. Bagaimana dia atau ada juga untuk dia ya, terserah dia bagaimana mungkin kita harus sepakati. Semuanya baik, namanya KSC semuanya baik. Karena kan tujuannya sama, itu memberikan penyegaran. Ya seperti itu. Oke, Bu, terakhir mungkin untuk sesi pasca observasi, kira-kira rencana tindak lanjut kita ke depannya ini apa? Ya, rencana tindak lanjutnya ya masih sama sih yang dari awal, tetap bagaimana supaya bisa memberikan pembelajaran dengan baik kepada siswa, yang berpihak pada siswa. Tadi kalau saya yang pembelajaran saya lakukan itu untuk berpihak kepada siswa, saya itu tadi mengajak buat kesepakatan kelas sama-sama itu. Betul, ya supaya mereka bisa juga merasa pendapat saya diperlukan nih untuk buat kesepakatan. Namanya merdeka belajar. Ya, jadi saya akan berusaha lagi lah Pak ke depannya bagaimana supaya siswa itu lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran saya, sehingga nanti budaya positif bisa terrealisasi dengan baik. Untuk itu dan selain itu masih baik sih sebenarnya Papa. Masih baik tugas. Betul, banyak sekali yang harus kita kerjakan. Artinya itu menurut Ibu. Jadi itu sebuah tantangan juga Bu ya. Iya. Tantangannya berarti perlu apa kira-kira ketika kita ingin menyelesaikannya harus diatur lagi kan? Iya, kembali lagi ke manajemen. Masih kembali ke manajemen waktu, belum lagi tugas yang lain. Jadi itu yang perlu kita upayakan. Menurut Ibu tadi bahwa saya harus mengupayakan itu, yang mudah-mudahan tercapai Bu. Saya doakan amin ya rabbal alamin. Apa tadi nama komunitas sekolahnya Bu? Bu Pentar. Bu Pentar. 213. Oke, Bu Pentar. Di sini 213 saya tulis. Saya lupa tadi ke istilahnya. Berarti guru pengen pintar. Oh, guru pengen pintar. Oke, Bu Pentar, guru pengen Siapa pintar. tahu, Masyaallah, mantap. Bisa dikoreksi sama Anda sudah itu sudah hal yang terbaik bagi saya juga, karena itu asli buatan Ibu sendiri dengan teman-teman di sini, teman-teman guru. Oke, Bu. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dengan pasca observasinya, diskusi bincang-bincang dengan Ibu. Selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari Ibu lagi terkait tentang kegiatan pendampingan kita hari ini. Apa yang perlu untuk diperbaiki ke depan Bu? Kira-kira menurut Ibu? Terima kasih Pak kalau untuk terkait pendampingan individu. Siap. Kalau untuk pendampingan seperti biasa, saya selalu setiap akhir itu ada saja pelajaran yang saya dapat. Ada saja pengalaman yang saya dapat dari Bapak. Jadi kalau bicara secara keseluruhan, saya juga ada. Saya juga banyak. Kalau mau direfleksikan untuk pendampingannya, mudah-mudahan untuk hari ini
saya sangat senang dan bersyukur karena sempat khawatir sebenarnya bagaimana kalau masih sakit kayak pendampingan nanti kapan. Kan bisa Makanya dikondisikan kemarin nanti baku itu, tukar lagi dengan iya, Pak ruang siapa kolaborasi kemarin saya itu tidak malu minta doa sama teman-teman Pak. Betul, Tolong nggak- Pak nggak doakan. perlu malu, Bu. Iya, Namanya- supaya doakan saya Pak supaya sehat. Kemarin saya minta doanya di Facebook. Oh, iya, Mudah-mudahan saya juara. Betul. Iya, Ada orang yang mendoakan katanya itu doa pasti dan juara. ikhlas orang doakan Betul. ya. Dari Pas penjelasannya. kebetulan kan ruang kolaborasi kemarin Saya minta ada di WA grup BTM, kompleks, saya minta ke itu orang bisa tua, kurang, saya Pak, kalau kelompok tidak keluarga. terlalu aktif kan di media sosial, Nah, jadi itu. begitu Bi. Bayangkan kalau di media sosial kayak Facebook yang mendoakan itu, Iya, mendoakan luar biasa, kebaikan Bi. atau luar biasa kekuatannya. Kayak Begitu kemarin itu. motivasinya masuk apa semua, betul. Alhamdulillah, jadi kita masih dapat Nanti supaya kekuatan. saya lebih lagi. Insya Allah Bagaimana supaya- masih bisa. Saya lihat dari awal tadi pertanyaannya saya lemparkan semuanya dijawab dengan mantap sekali jawabannya. Sampai dengan hari ini pascanya proses pembelajaran juga saya terus terang dari rekaman ini betul kita kan nanti dan saya bisa bertanggungjawabkan bahwa apa yang tercatat di sini guru melakukan KSC di kelas, guru melakukan pembelajaran dengan melibatkan siswa ada di sini, jadi saya siap berani bahwa di poin 4 memang seperti itu. Jadi apa yang harus kita sembunyikan kalau memang kenyataannya seperti itu. Oke. Intinya Pak, saya terima kasih karena Siap. didampingi dengan baik. Mudah-mudahan pendampingan berikutnya lagi ada lagi ilmu-ilmu yang saya peroleh. Insyaallah, siap. Pengalaman mungkin bagi orang itu sederhana atau sepele, tapi kalau saya pribadi setiap yang Bapak berikan itu saya selalu catat dan selalu saya ingat suatu saat nanti akan saya lakukan seperti ini. Karena terus terang kalau untuk sekarang Saya juga mencatat saya dari kita. sudah sekarang Pak banyak sekali merencana ini yang saya lakukan, cuma saya masih menahan diri karena begini, saya kan statusnya masih ya begitu tuh pelaksana tugas, jangan sampai ada asumsi lo mana baru jadi. Nah tidak, saya juga perlu sadar diri itu, tapi bukan berarti bahwa itu membatasi saya. Setidaknya saya pilih dulu mana yang masih bisa untuk saya Tangani terapkan ke sendiri. Iya, teman betul, ya. betul. Mana yang nanti peduli ini karena ini agak Betul. agak berat-berat Siap. ini. Nggak Seperti apa-apa. itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lah bisa merealisasikan semua apa Insyaallah. yang menjadi rencana Tapi saya. jaga kesehatan Bu ya. Iya, Intinya amin. paling utama itu jaga Ya kesehatan. betul, saya sudah rasakan bagaimana. Oke. Sempat kemarin menangis di Zoom. Ya, semoga tidak terulang dan usahakan minum air putih insyaallah. Iya. Oke. Sejauh pendampingan tadi Bu, ini menurut Ibu yang membantu Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid ada kira-kira yang Membantu. iya. Kalau yang membantu Dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya nanti? kedepannya? Ya. Kedepannya mau diperbaiki mungkin apa ya, medianya saya mau medianya lebih jangan video-video terus. Bagaimana saya buat media sendiri yang Enggak apa-apa, pakai ATM, ambil tiru dan modifikasi iya bisa, boleh. maksudnya nggak apa-apa. ada variasi di medianya, jangan hanya Siap. video. Itu sih kalau untuk media. Terus perbaikan kedepannya kuantitasnya. Saya kan terus terang saya banyak tinggalkan kelas. Betul, karena kan pekerjaan kegiatannya dia, tapi kan ada yang saya menggantikan. banyak tinggalkan Ya. kelas, dan padahal saya sebenarnya tahu betul bahwa siswa saya suka dengan pembelajaran seperti itu, tapi terus terang saya tidak terapkan tiap hari itu, tidak hanya beberapa kali ini karena mau bagaimana lagi ada kegiatan lain yang harus Ya, saya karena Ibu lakukan. PLT juga kan. Iya Ya, betul. makanya dibeserahkan ke teman lain seperti itu. Begitu seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan nanti bisa berbagi lah iya, ke sisa teman dari lain. pendampingan hari ini yang membantu Ibu kira-kira apa? Pendampingan hari Iya. ini. Yang Apa yang membantu hari ini saya dalam pembelajaran diferensiasi? Apa Jadi, pembelajaran berpihak pada dari murid? modul dari modul Ya. dari video-video yang ada di Siap. modul dan dari video yang Bapak sendiri bagikan semua saya save, dan sebelum saya lakukan aksi nyata tadi itu sebenarnya saya sudah nonton semua video-video yang Siap. relevan tuh, dan saya sudah simpan. Terus materi yang saya terima di modul juga saya berusaha supaya bisa saya masukkan di sini, seperti itu sih Pak. Oke. Lihat terakhir nanti kita kan ini ada kegiatan daring tetap masih ada. Iya. Tinggal berapa kali itu 2 kali ya? Kan tiga lebih kali. enak ya kalau elaborasi pemahaman 1 kali baru Iya. 3 kali Kira-kira lah. ada tidak yang perlu kita sampaikan ke Pak Fasilitator? Nanti kami akan teruskan ke Pak Nah, alhamdulillah Fasilitatornya. fasilitator saya pribadi Pak, fasilitatornya itu
sangat menyenangkan, mulai dari ice breakingnya, Betul. terus mungkin karena Kemarin itu yang menggoyangkan apa? Korek api ada. iya, aku suka, terus saya Perubahan. suka dengan Ice breaking, dan Pak juga Mahdi. Bapak juga penuh pengertian ya. Siap, betul. Dan yang saya Pengertian tangkap dan tujuan pembelajaran tercapai. iya, Ya, betul. bijaksana juga. Iya, Dia kan betul. begini, di ruang kolaborasi tuh kadang saya tuh berapa, tidak apa-apa jika kita curhat ke begini apa, itu tidak apa-apa jika kita kemukakan sebuah kekurangan atau, tetapi ternyata Bapak sikapi itu dengan memberikan motivasi pada saat di akhir pembelajaran. Intinya Bapak lebih bijaksana lah. Mantap. Kalau menanggapi kami tuh ya masih kadang sangat hanya bijaksana. iya bijaksana memang. Alhamdulillah. PP saya Bersyukur saya kita suka. punya teman belajar seperti Pak Fasil Iya, dengan teman-teman bagus lain di tuh, Pak. CGP juga saya lihat semuanya aktif, termasuk Ibu juga aktif. Ibu berikan, sebenarnya keaktifan Ibu itu membantu orang lain. Ibu aktif berarti Ibu sudah membantu orang lain untuk memodifikasi pembelajaran seperti yang Ibu lakukan seperti itu, Bu. Apalagi budaya positif kemarin apa pengelolaan aset yang diangkat kemarin. Iya, kemarin Sampai-sampai saya banyak. baca, wah seru juga nih, pokoknya banyak sekali. Saya juga dapat Bu dari situ ilmu. Gitu. Jadi saya bisa baca apa yang Ibu sudah daftarkan, bilang saya punya teman seperti ini, saya punya teman yang bisa komputer, Eskom, ini dari titelnya sebagai Eskom bisa mengajarkan kepada teman nanti di sekolah. Iya. Itu enggak perlu cari di luar lagi. Nggak usah, dia Mau sudah hubungi tahu. narasumber, ini sudah narasumber di sekolah kok masih bisa. Iya, dia bisa. Ya, seperti Apalagi itu. orangnya mau berbagi Oke, gitu. siap. Jadi mungkin sesi terakhir ini Bu, karena waktu juga sudah sisa 15 menit kalau tidak salah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dari hasil pendampingan hari ini bersama dengan observasi dari pra, pasca dan sebagainya. Dan saya juga mau maaf atas segala apa yang sempat keluar dan mengganggu perasaan Ibu. Dan mohon maaf sudah mengganggu juga Tidak waktunya ada. Ibu. Hanya saja saya ingin memberikan informasi terkait tentang aktivitas di PI 5. Oh iya, Bahwa PI. kita mohon dipersiapkan satu orang rekan sejawat. Nanti Ibu yang bimbing. Ibu yang bimbing ke rekan sejawatnya seperti inilah. Ya. Coaching ini P5 nanti. Coaching P5, Ibu dengan rekan sejawat dan saya dan kami dari pengajar praktik yang akan menjadi apa ya namanya itu? Sebagai pengamat. Sebagai ya, observer ya, seperti observer lagi. Tinggal Ibu nanti memilih tujuan apa yang ingin dicapai, kesepakatan Ibu dengan rekan sejawatnya nanti seperti itu. Ada pertanyaan terkait tentang ini? Nah, boleh juga ini terkait tentang RPP yang disusun. RPP yang disusun. Ya, sebelum kita tutup hari ini Bu, ini ada lembar rencana pengembangan diri, silakan Ibu mengisinya. Ini nomor aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan pendukung terkait tentang tadi. Iya, Kalau tadi. Ibu kan sudah punya rencana aksi, rencana tindak lanjut, Iya. itu pengembangan diri ya. Contoh kita KKG dan sebagainya, kemudian kegiatan di sini kegiatan komunitas tadi. Ya, ini angkat tujuan yang hendak dicapai. Kalau komunitasnya tentang IT ya, guru di sekolah dapat mengoperasikan komputer lebih lancar lagi. Kemudian ukuran keberhasilannya apa, guru dapat menghasilkan. Iya. Kalau di sini guru setelah mengikuti pembelajaran tuh begitu kan, seperti itu pasti Ibu tahu lah ya. Kemudian ukuran keberhasilannya apa, kemudian pendukungnya apa dan waktunya. Bisa nanti kita WhatsApp saja, kirim saja di WA. Di WA aja, Ya, udah karena kan sekarang. usahakan bisa selesai. 1, 2 saja. Ya, Itu kalau tadi bisa 3 ya, minimal yang 3. komunitas tadi. Siap. Terus yang kedua berbagi pembelajaran diferensiasi. Betul, siap. Jadi, Jadi bisa kita laksanakan itu, apakah 3 boleh? Kalau bisa 3 ya, sama dengan teman yang ya, lain. aku baru satu Nah, tadi. nanti kita kembangkan saja Bu, insyaallah. Oke lah. Oke. Jadi saya tanda tangan dulu mungkin di situ. Di sini. Iya, supaya bisa nanti Ibu Oh, ini tinggal nanti scan-kan. ku scan nih. Iya, betul. Nanti lupa capek itu. Dia kata di mana. Saya dalam menyusun LPP, ya itu tujuh topiknya Bu ya. Ya nanti kita kali tanda tangan Pak di sini nanti. Ya diupayakan nanti kita sudah persiapkan sebelum P5 itu diskusikan dengan teman rekan sejawat. Ini ya. Rekan sejawat untuk melakukan kegiatan nantinya. Bisa Bu ya? Apanya? Artinya untuk coaching nanti di Oh, P5. untuk coaching. Ya, Iya, siap. iya. Nanti Oke. saya diskusi. Mungkin cukup sekian dari kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Bu.
atas Iya. kesediaannya. Sama-sama. Dan semoga apa Saya yang juga kita terima laksanakan kasih, hari Kak. ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.